Ini ada cerita dari motivasi kehidupan dengan berjudul Gerobak Tua Itu Mengubah Hidupku. Di sebuah gang sempit di kota Serang, hiduplah seorang remaja bernama Raka. Ia duduk di bangku kelas 2 SMA, anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya, Pak Burhan, adalah seorang tukang sol sepatu keliling. Setiap pagi, ia mendorong gerobak kayunya yang tua sambil meneriakkan, "Sol sepatu, sol sepatu, sol sendal." Raka tumbuh dalam kemiskinan yang membuat sering merasa rendah diri. Ia tahu betul seragam sekolahnya adalah warisan dari kakak sepupunya, dan buku-bukunya berasal dari sumbangan sekolah. Suatu hari saat pulang sekolah, teman-teman sekelasnya tertawa saat melihat Pak Burhan menjemput Raka dengan gerobaknya. Dan teman-temannya berkata, itu bapaknya Raka ya? Tukang sol sepatu, kok jemput anaknya di depan sekolah? Ah, hahaha, baru banget sih." Raka hanya terdiam, namun matanya mulai berkaca-kaca. Malam itu ia marah pada ayahnya. "Ayah, kenapa harus jemput aku sih? Malu tahu, semua teman jadi ngeledek." Pak Burhan hanya tersenyum. "Maafkan ayah, nak, gerobak ini memang bikin kamu malu, tapi dari sinilah kamu bisa sekolah." Raka berbalik dan masuk ke kamarnya. Ia menangis antara kesal dan bingung, harus bersyukur atau kecewa. Hari-hari berikutnya, Raka makin menarik diri. Ia tak mau ikut lomba, enggan bersosialisasi, takut ditanya tentang keluarganya. Tapi diam-diam ia selalu memperhatikan ayahnya dari jendela, yang pulang dengan puluh, kadang membawa uang, kadang tidak. Sampai suatu hari Pak Burhan pulang dengan wajah lesu, gerobaknya rusak, rodanya patah di jalan. Dan ayahnya berkata, "Hari ini ayah nggak dapat pelanggan, nak. Gerobak kita harus diperbaiki dulu." Raka hanya menatap dalam diamnya. Ada rasa perih yang menyayat. Ayahnya menderita demi dirinya, tapi ia hanya membalas dengan rasa malu. Malam itu, Raka membaca Al-Quran yang sudah lama berdebu. Ia membaca ayat dari surah Al-Luqman. Dan ini artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya." QS Luqman 14. Raka menangis. Ia merasa selama ini telah menodai pengorbanan ayahnya hanya karena rasa malu yang tak berdasar. Besok paginya, Raka menolak diantar tabiban karena malu. Justru ia mendorong gerobak tua itu bersama ayahnya menyusuri jalanan kota. "Biar Raka bantu soal hari ini ya," kata si ayahnya. "Lah, kenapa nak?" Raka tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dan Raka berkata, "Karena aku bangga punya ayah yang jujur dan tidak pernah lelah berjuang." Hari itu orang-orang yang melihat mereka kaget. Seorang remaja berseragam sekolah duduk di bawah pohon membantu ayahnya menjahit sol sepatu. Video amatir pun viral, banyak yang tersentuh, bahkan ada seorang pemilik usaha sepatu lokal yang mendatangi mereka dan berkata, "Pak Burhan, kami ingin Bapak jadi bagian dari tim produksi kami. Kami butuh orang yang jujur dan ahli seperti Bapak." Tak lama Pak Burhan diangkat jadi kepala bengkel sepatu. Gajinya cukup menghidupi keluarga tanpa harus keliling lagi. Dan Raka, ia lulus dengan nilai terbaik dan diterima di Universitas Negeri jurusan Teknik Industri. Berkat beasiswa dari perusahaan tempatnya bekerja. Pesan moral dari cerita ini,
Jangan pernah malu pada pekerjaan orang tuamu jika itu halal dan jujur. Justru disitulah keberkahan hidup dimulai. Islam memuliakan usaha yang halal meski tak tampak kecil di manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik makanan yang dimakan seorang adalah dari hasil usahanya sendiri. H.R. Bukhari. Raka belajar bahwa harga diri sejati bukan berasal dari status sosial, tapi dari kesyukuran, kerendahan hati, dan keberanian untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Pernahkah kamu merasa malu dengan keadaan keluargamu? Pernahkah kamu menyesal karena tidak mensyukuri perjuangan orang tuamu? Ceritakan kisahmu di kolom komentar. Mungkin dengan membagikannya ada hati yang lain ikut tersentuh. Alhamdulillah.